Saudara, di sepanjang bulan ini, bulan Maret, terutama di minggu awal ini, Minggu Perjamuan Kudus, kita akan merenungkan tentang kesejatian iman, saudara. Jadi beberapa minggu ke depan, saudara, kita akan merenungkan tentang seri iman, seperti apa yang Tuhan mau bagi kita, saudara. Saudara, bahwa iman pun ternyata bisa di make up, dibuat jadi palsu. Tidak sejatinya seperti apa yang nampak di dalam. Ternyata kehidupan manusia bukan hanya sanggup memalsukan hal-hal yang di luar dalam arti penampilan lahiriah saja, saudara. Tapi dalam hal rohani pun, ternyata iman pun bisa dibuat jadi kayak make up, saudara. Sesuatu yang tidak sejatinya asli. Lalu apakah ini kehendak Tuhan bagi kita? Apakah ini rencana Tuhan bagi kita menjadi anak Tuhan yang punya iman yang palsu? Nah, kita hari ini akan merenungkan tentang iman yang asli melawan iman yang make up, saudara. Sesuatu yang tidak asli. Kita buka Alkitab kita dari Ibrani pasal 11 ayat 6, saudara. Satu ayat yang melukiskan tentang pentingnya punya iman di hadapan Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat 6. Ibrani pasal 11 ayat 6. Diingatkan tentang pentingnya iman yang berkenan kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan. Sudah ketemu, saudara? Katakan amin. Ibrani, IBR, perjanjian baru di Alkitab saudara, pasal 11 ayat 6. Kalau sudah ketemu, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah pada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Saudara lihat betapa pentingnya iman di dalam ayat ini. Tanpa iman yang percaya penuh kepada Tuhan dikatakan tidak mungkin orang bisa berkenan kepada Tuhan. Barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Lagi-lagi bicara soal iman, saudara. Dan Allah memberi upah pada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Lalu satu ayat lagi, saudara, kita akan baca di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 7, tapi terjemahan dari Alkitab bahasa Inggris Message Bible, saudara. Saudara tidak perlu buka gadget saudara. Saudara lihat di depan di layar, yang di rumah boleh dapatkan juga. Di layarnya kita baca bersama. 1, 2, 3. Penampilan bukanlah segalanya. Janganlah terkesan dengan penampilan luar dan postur tubuhnya. Allah menilai seseorang dengan cara berbeda daripada manusia menilai. Manusia melihat penampilan luar, tapi Tuhan melihat sampai ke dalam hati. Ayat ini muncul dalam kitab Samuel, saudara. Waktu Samuel hendak mencari pengganti Raja Saul, muncullah ucapan Tuhan ini. Saudara, apa yang kita lakukan supaya kita bisa memelihara iman yang asli sebagai anak Tuhan? Tidak punya iman yang make up, iman yang sejatinya asli. Supaya kita bisa terus berkenan di hadapan Tuhan. Paling tidak ada dua hal, saudara. Pertama, kita perlu miliki iman sebagai keputusan pribadi kita. Miliki iman percaya Yesus, mengikuti Yesus sebagai keputusan personal kita. Saudara, waktu kita ingin berpaling kepada Allah, dikatakan di ayat Ibrani yang tadi kita baca. Berpaling kepada Allah, mencari Dia, hidup berkenan kepada Allah, kiranya itu bukan karena dorongan dari luar, saudara. Tapi muncul dari dalam hati kita. Waktu saudara mengandalkan Tuhan dalam situasi hidup saudara, pergumulan kita. Bukan karena disuruh-suruh, dipaksakan dari luar. Tapi saudara tahu dari dalam hatimu, Tuhanlah sumber kekuatan kita. Seperti pujian tadi saudara. Tuhanlah sumber pertolongan kita. Kita cari dari dalam diri kita, saudara. Waktu kita cari dari dalam diri kita, ini bicara soal komitmen pribadi kita. Yang mau hidup mengutamakan Tuhan, mau mempercayai Dia dengan sepenuh hati kita. Mungkin awalnya kalau kita datang di Komsel, kita didorong untuk mencari Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Di keluarga, saudara bersyukur punya anak sekolah minggu, bahkan lebih beriman daripada kita. Kadang-kadang anak-anak, dia ingatkan, pa doa, ma doa. Kita diingatkan boleh saudara, tapi jangan itu menjadi alasan utama. Alasan utamanya memang saudara tahu dari hati kita. Saya butuh mengandalkan Tuhan, saya butuh mengimaninya. Mempercayai setiap janjinya. Amin. Bahwa Dia adalah sumber pertolongan saya. Dari dalam hati saudara itu muncul. Keputusan pribadi saudara. Komitmen pribadi saudara. Untuk mengimani Dia.
Artinya iman kita saudara terbentuk secara pribadi dari hubungan kita dengan Tuhan. Bukan dari pengalaman orang saudara. Bukan dari apa kata orang. Tapi saudara jalani pribadi dengan Tuhan. Waktu sesuatu itu asli, sesuatu itu kita miliki secara pribadi, biasanya kita akan perlakukan baik-baik. Sejatinya sebuah barang yang asli, contohnya kayak tas yang asli, tas yang mewah, saudara. Itu terlihat dari perlakuan kita untuk barang itu. Kalau barang itu barang murahan, terlihat juga dari perlakuan kita. Semakin mahal barang itu, semakin saudara hati-hati, nggak taruh sembarangan, rawat baik-baik, pikirkan baik-baik, urus baik-baik. Betul tidak saudara? Mengapa? Barang itu asli, bukan KW1, KW2, KW3. Tapi waktu saudara lihat ini bukan cuma bagus luarnya, memang ini barang ori, asli. Kalau dijual lagi pun harganya masih tinggi, saudara akan rawat dengan baik-baik. Nah, waktu saudara punya iman yang asli bersama dengan Tuhan, saudara tahu bahwa Tuhan itu berharga bagi saudara. Tuhan itu juru selamat kita. Saudara mengalami itu pribadi saudara dengan Dia, bukan dari kata orang. Banyak orang Kristen mempercayai Tuhan karena kata pendeta ini, pendeta itu. Mempercayai Tuhan karena kata temannya. Mempercayai Tuhan karena ucapan-ucapan bijak dari orang lain. Mungkin itu bisa mengundang kita untuk datang kepada Kristus. Tapi harusnya kita ngalamin sendiri, saudara. Mengalami sendiri dengan Dia, Allah yang kita kasihi. Saudara beda bukan kalau kita mengalami sesuatu yang penting itu alami sendiri sama alamin kata orang. Kalau saudara contohnya ada restoran enak di Palembang, baru buka, saudara belum pernah ke sana. Enaknya bukan main, mantepnya luar biasa. Datang pasti balik lagi lah, pasti pengen balik. 90% lebih pasti pengen balik lagi. Enaknya sudah diceritain. Saudara kira-kira datang nggak ke tempat itu? Datang? Kalau Cevina datang, diceritain teman kantor, bawahan lah, "Wih Ce, itu luas, enaknya bukan main Ce, mantep lah. Bakmi itu dak katik-katik di Palembang kayak dia ini." Kira-kira tergugah nggak datang? Cevina bakmi lover, pecinta bakmi, biasa-biasa saja. Kalau kita pencinta bakmi saudara, saudara akan sak ya, apalagi orang yang cerita tuh pinter ngomong saudara. Meyakinkan sekali, wah saudara akan datang. Tapi saya saudara, kadang berapa kali ceritakan, "Ming, ada yang enak nih bakmi." Nah, saya kan gampang terpancing saudara. Datanglah ke tempat itu, waktu dicoba di lidah saya saudara, apa yang terjadi? Menurut saudara, apa yang terjadi? Sama enaknya kayak yang diceritakan? Belum tentu. Berapa kali saudara, enak di lidah orang, belum tentu enak di lidah kita. Saudara pernah mengalami itu? Ini kalau, apa namanya itu, grill-nya, steak-nya, enak nih ini masakan Chinese-nya. Waktu dicoba, biasa baik. Nah, ternyata kadang kita butuh mengalami sendiri, saudara. Ada orang yang mengalami sendiri, dia bisa menilai, ini bagus ini, nggak nyesel ini. Kita suka beli belanja online, saudara, ulasannya dari 5 angka tertinggi 4,9, semua. Waktu nyampe di kita, pakai di depan kaca, kok nggak cocok rasanya. Saudara pernah ngalami itu? Hai para ibu-ibu, kok rasanya beda dengan gambar. Gambar pun bukan gambar penjual, gambar pembeli loh, kok beda di bajuku. Akhirnya ngomel-ngomel dengan suami, nggak akan beli lagi nih baju. Ulasan orang begitu bagus kok jatuh di kita beda. Nah kadang sudah banyak hal harus kita alami sendiri. Termasuk dalam hal yang penting dengan Tuhan. Saudara jangan hanya mengandalkan omongan orang, omongan pendeta. Bagus-bagus posting di YouTube lah, di Facebook. Saudara butuh mengalami sendiri untuk membangun iman saudara yang asli. Mengapa? Waktu iman saudara asli, sejatinya saudara pribadi dengan Tuhan, saudara tidak akan gampang tergoyahkan oleh apapun. Semakin saudara punya hubungan pribadi dengan Tuhan, tidak ada hal apapun yang bisa membuat saudara gampang tinggalkan Dia. Saudara, iman yang asli itu punya fondasi yang kuat. Bila iman itu timbul dari keputusan hubungan pribadi kita dengan Tuhan, fondasi saudara kuat, saudara. Tidak gampang rubuh.
Tepat seperti waktu Yesus memberikan perumpamaan ada orang bangun dengan rumah di atas pasir dan rumah di atas batu. Masih ingat ya? Ini sering dikhotbahkan. Nah, harapannya saudara dan saudara dan saya punya rumah kehidupan yang dibangun imannya itu di atas batu, fondasi yang kuat. Gereja bukan lagi karena kata orang, kata teman, bukan lagi karena diajak-ajak orang tua, bukan lagi karena tidak ada waktu kosong lalu diajak kekasih ke gereja. Bukan, tapi karena saudara memang mau ibadah, saudara mau doa, saudara mau baca firman, saudara tahu Tuhan itu penting. Kalau itu penting, saudara bisa cari sendiri. Akibatnya, saudara punya hubungan yang baik dengan Tuhan, hidup saudara pun berakar kuat di dalam Tuhan, tidak gampang dikit-dikit tinggalkan Tuhan, dikit-dikit kecewa dengan Tuhan. Mengapa? Sudah punya fondasi yang kuat. Saat di tengah himpitan, maka ada keluarga kita yang belum kenal Tuhan. Ajak kita untuk di tengah masalah, kadang sudah digoda untuk pakai cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pergi ke sana, pergi ke sini. Saudara tidak akan gampang. Mengapa? Karena sudah punya iman yang asli di dalam Tuhan. Yang kuat di dalam Tuhan. Saat orang lain mulai gunakan cara-cara yang tak benar untuk sukses, saudara. Saudara tahu itu tidak benar seperti yang Tuhan inginkan. Saudara tidak gampang tergoda. Saudara punya hubungan yang asli, yang kuat dengan Tuhan secara pribadi. Seorang lain begitu gampang meninggalkan Tuhan, dikit-dikit gampang tinggalkan Tuhan karena kecewa. Doa yang tidak dijawab. Yang terjadi kebalikan dengan doa saudara. Saudara tidak gampang kecewa. Mengapa? Karena selama ini, saudara sudah punya hubungan yang pribadi dengan Tuhan yang begitu kuat. Saudara dibujuk-bujuk untuk mengabaikan firman Tuhan. Hidup begitu sulit. Saudara kecewa begitu banyak. Saudara nggak gampang tergoda. Mengapa? Pondasi saudara kuat. Bahkan waktu pasangan saudara tidak mau ke gereja, saudara tetap ke gereja. Bagi saudara Tuhan itu penting. Waktu ekonomi sedang baik, ekonomi ambruk, bagi saudara Tuhan itu penting. Sepanjang hari saudara sibuk, tapi saudara tahu baca firman Tuhan itu penting. Tanpa disuruh, tanpa dikhotbahkan, tanpa dibujuk-bujuk, saudara menyisihkan waktu untuk Tuhan. Baca firman Tuhan. Mengapa? Saya pengen ngalamin Tuhan secara pribadi. Di gereja di mana saya sering dikatakan Tuhan menepati janji. Saya pengen temukan janji Tuhan. Saya pengen alami janji Tuhan. Saya tidak ingin punya iman istri saya. Saya tidak pengen punya iman suami saya. Saya tidak pengen punya iman pendeta saya. Saya pengen punya iman saya sendiri bersama dengan Tuhan. Asli, saudara. Bersama dengan Tuhan. Kalau itu saudara punya, situasi apapun saudara. Saudara bisa bawa Tuhan kemanapun. Waktu di kantor, saudara bawa Tuhan. Waktu dalam relasi apapun, di mobil, dimanapun, situasi apapun, saudara selalu bawa Tuhan dalam hidup saudara. Saudara, kalau kita berpikir ibadah itu hanya bicara soal hari Minggu, menyembah Tuhan hanya bicara soal hari Minggu di gereja, tidak. Hati yang menyembah itu timbul waktu saudara punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Menyembah bukan hanya menaikkan pujian, kegiatan sehari-hari kita, waktu kita lakukan untuk Tuhan, itu juga penyembahan, saudara. Itu juga menghadirkan Tuhan. Mengapa? Ini hubungan personal saya dengan Tuhan. Seumur hidup tidak ada pergumulan apapun yang sanggup menggoyahkan saya. Mengapa? Iman ini sejati dengan Tuhan. Makanya banyak anak-anak saudara yang lahir dari keluarga Kristen tetap butuh menerima Yesus secara pribadi. Bahkan kadang butuh mereka mendengar Injil secara pribadi. Sekali lagi saudara. Karena banyak anak-anak yang dari bayi lahir dalam keluarga Kristen belum tentu terima Yesus secara pribadi. Hanya karena papanya Kristen, mamanya Kristen, dia otomatis jadi Kristen. Tapi hatinya belum ada Tuhan yang dia terima secara pribadi. Saudara, waktu saudara membawa iman itu secara pribadi bersama Tuhan. Dimanapun saudara berada, saudara menggandeng Tuhan dalam hidup saudara. Saudara, di mobil saya selalu biasakan putar lagu rohani saudara. Supaya ada suasana rohani di mobil. Cuma rohani terus, saya pikir ya masukkan juga lagu-lagu duniawi. Lalu saya menyukai lagu-lagu duniawi beberapa sudah, tidak semuanya. Lagu-lagu sekuler. Nah, saya senang lagu, kalau anak muda ini yang zaman 90-an, mungkin 2000-an, Dewa 19, saudara. Saya salah satu uh, pecinta lagu Dewa 19. Lalu saya putar tuh lagu.
lagu-lagu, slow-slow, Saudara. Yang kalau Saudara lagi putus hati, habis lagu denger itu tinggal bunuh diri aja, Saudara. Sedemikian lagu itu sedih lah pokoknya. Saya puter. Nah, saya puter mulai Elin ngomong, "Nah, begitu dong, Pak," dia bilang, "jangan lagu rohani terus." Ya, bilang, "Ya betul juga ya." Karena lagu-lagu dia lagu-lagu inilah dia mulai beranjak ke remaja. Nah, saya mulai rajin Saudara putar lagu Dewa 19, lagu itu. Nah, bayi kami Arthur, jadi waktu saya putar lagu Dewa 19 dia angkat tangan Saudara di belakang. Nah, contoh bilang dia menyembah Tuhan ini. Nah, memang kadang-kadang gitu kita di rumah nyanyi dia suka angkat tangan kalau rohani kayak menyembah Tuhan. Mungkin bayi ya, nggak tahu dia ngangkat tangan artinya apa, tapi kami sudah bilang, "Oh, kayak menyembah Tuhan." Waktu saya putar lagu Dewa 19 ya, lagunya benar-benar ada rohani Saudara, lirik lagu itu. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meskipun kau tak cinta. Itu lagu-lagu ini, tapi dia angkat tangan menyembah Tuhan. Saya bayi kecil. Nah, cuman dari itu saya belajar. Saya bilang ya betul ya, kalau kita bawa hati menyembah Tuhan, lagu apapun bisa dijadikan kayak penyembahan untuk Tuhan, Saudara. Saudara apa maksudnya? Kalau kita bawa hati menyembah Tuhan, bahkan lagu dunia pun, Saudara, seakan-akan Saudara bisa gunakan untuk menyembah Tuhan. Memang liriknya enggak benar sih, ya. Tapi hatinya, Saudara. Jadi dimanapun kita berada, waktu sudah hadapi siapapun, waktu sudah punya iman yang pribadi, yang asli sudah bersama dengan Tuhan. Saudara ketemu siapapun, saudara bisa hadirkan Tuhan. Saudara kerja apapun bisa seperti untuk Tuhan. Mengapa? Karena ada Dia dalam hati saudara. Nah, iman yang asli tidak bisa timbul dari pengalaman orang lain. Engkau dan saya harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Numpang tanya, saudara. Gimana hubunganmu dengan Tuhan secara pribadi? Bagaimana cari taunya, Pak? Ya, engkau baca firman Tuhan secara pribadi atau tidak? Tanya-tanya di komsel, jujur jawaban semuanya, diterima jawaban yang jujur. Masih banyak yang bolong-bolong baca firman Tuhan. Saya awal mula Saudara merintis, menulis renungan, itu 6 tahun, 7 tahun yang lalu, 2017 akhir, saya lupa-lupa. Ditanya di gedung sebelah tuh, masih ingat, "Siapa yang baca firman Tuhan?" Menyedihkan, mungkin hanya 5% dari yang datang ibadah. Nah, kalau hari ini ditanya, dosa angkat tangan lah ya, mungkin jangan-jangan masih tidak lebih dari 5%. Cuman coba tanya diri sendiri, apakah saudara masih baca firman Tuhan setiap hari? Pentingkah itu bagi saudara? Kalau doa saya yakin saudara masih kenceng doa, karena saudara banyak yang bawa kepada Tuhan. Tapi ini nih yang sering kita lewatkan. Baca firman Tuhan, punya hubungan pribadi dengan Dia, supaya iman kita asli. Kedua, saudara, utamakan penampilan yang di dalam, melebihi yang di luar. Utamakan penampilan di dalam. Ayat 2 kita baca dikatakan, terjemahan Message Bible, jangan hanya lihat posturnya, penampilannya. Mengapa? Waktu Samuel ingin mencari pengganti daripada Isai, saudara. Dia terpesona dengan anak-anak Isai namanya. Anak-anak Isai itu gagah, rupawan, badannya tinggi, atletis. Wah, ganteng-ganteng. Tapi Tuhan bilang tidak. Sampai dipanggillah anak paling kecil, yaitu Daud, yang sedang mengembalakan kambing domba. Alkitab mencatat dia kemerah-merahan masih muda. Satu alasan mengapa bapaknya Isai tidak cepat-cepat panggil. Mungkin bapaknya juga rasa ini anak bukan hitungan lah. Secara penampilan, dari luar nampak tidak meyakinkan. Tidak meyakinkan. Tapi Tuhan bilang, Samuel, Tuhan tidak lihat penampilan. Tuhan lihat hati. Sesuatu yang di dalam. Saudara, yang di luar dapat memukau. Belum tentu bertahan lama seperti yang di dalam. Kalau kita pakai make up, terutama bagi perempuan, memukau, cantik luar biasa. Tapi apakah engkau bawa tidur sampai malam make upmu? Ibu Hakim, kalau make up, ada orang nikah di hari Minggu siang, luar biasa dandanannya, bulu matanya, jambul rambutnya, lipstiknya. Apakah bawa tidur sampai malam dan lanjut ke besok pagi? Kok Teddy yang menjawab, saya tanya Ibu Hakim. Oh, apakah lanjut? Tidak. Hapus. Valen, bagus sekali penampilannya di luar tadi sebagai sinar rupawan.
Make upmu hari ini sebagai singer, apakah bertahan sampai besok kerja? Tidak. Satu lagi, ada yang para pria yang rajin make up mungkin? Wanita deh. Ibu Via berdandan setiap pagi sebelum ke kantor, bertahan di hari berikutnya? Tidak. Secantik-secantiknya dan serepot-repotnya itu make up. Betul saudara, make up itu repot loh. Ada yang butuh setengah jam. Coba Muse tanya ya. Ya. Siapa yang di sini make upnya setengah jam selesai? Hai para wanita, angkat tangan. Siapa di sini yang make upnya butuh 1 jam? Angkat tangan. Lebih dari 1 jam artinya hampir semua wanita di tempat ini. Siapa di sini butuh make up? Agak enteng dulu pertanyaan. Di bawah setengah jam selesai. Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Puji Tuhan. Ada lagi? Siapa make up-nya di sini? Pokoknya lebih dari 1 jam, 1,5 jam untuk setiap hari punya kegiatan atau ada momen khusus. Angkat tangan. Coba kita tanya, Devi untuk jadi WL hari ini butuh berapa lama engkau make up? Hah? Tidak sampai setengah jam. Ibu Sarah kalau make up berapa lama Ibu Sarah? Tidak sampai setengah jam. Kita patok setengah jam. Pantau juga sekitar itu saudara. Setengah jam. Saya juga tidak mau terlalu lama nunggu. Ya, jadi kira-kira lah setengah jam. Kalau acara orang nikah, lebih lama dikit. Nah, tapi tetap saja kan dihapus ya, Bu Sarah, malam. Devi WL sore nanti retouch lagi, malam tetap dihapus. Memukau, saudara. Tapi tidak ada yang bertahan lama. Betul? Yang di luar tidak ada yang bertahan lama. Berbeda dengan yang di dalam. Lalu mengapa kita sering pentingkan yang di luar, saudara, kadang daripada yang di dalam? Alasannya sederhana. Kita ingin diterima. Kita ingin dipuji. Sama seperti waktu Tuhan Yesus tegur orang Farisi ahli Taurat. Jangan engkau niru mereka, kata Tuhan. Mengapa? Karena mereka lakukan hal yang rohani supaya dipuji orang. Kalau berdoa di pinggir jalan nampak supaya dipuji orang. Kalau pesta duduk paling depan, rebutan duduk paling depan, mengapa? Supaya dipuji orang. Kalau sedekah persembahan nampak bukan tangan kanan kasih tangan kiri tersembunyi. Kalau bisa tangan kanan kelihatan oleh semua orang, mengapa? Supaya dipuji orang. Nah, orang yang pentingkan penampilan yang di luar lebih daripada yang di dalam. Sederhananya begitu, saudara. Mereka hanya fokus cari perkenanan manusia. Tapi sebagai anak Tuhan, kita fokus cari perkenanan Tuhan melebihi perkenanan manusia. Apakah iman kita, saudara, juga cuma sekedar make up? Apakah iman itu seperti yang kita hapus di malam hari? Iman kita juga kita hapus dalam kondisi tertentu? Yang kita tanggalkan saat orang lain tidak melihat kita lagi? Kebenarannya Tuhan melihat hati kita everywhere dan setiap saat dan setiap waktu. Setiap tempat dan di setiap waktu. Keaslian iman kita itu terlihat jelas oleh Tuhan. Bukan hanya di gereja, tapi juga saat di luar gereja. Saudara setuju ini? Yang paling penting, Senin sampai Sabtu, terlihatlah iman kita. Bukan, nah ini saudara ya, bukan hanya saat sedang kumpul dengan orang-orang Kristen lain yang sama-sama punya prinsip Alkitab. Tapi terlihat bagaimana waktu kita berhadapan dengan mereka yang tidak kenal Tuhan. Nah, bagaimana iman di dalam itu kita nampakkan. Bukan saat keadaan sedang baik-baik saja, tapi saat tantangan yang menantang kita untuk berlaku serong, menyimpang itu datang. Apakah kita hanya memoles yang di luar atau memang dari dalam iman kita kuat? Bukan hanya sedang ramai, tapi juga waktu engkau sendirian. Tidak ada yang lihat kita. Terlihatlah iman kita sejati atau tidak.
Bukan hanya saat situasi menguntungkan saudara, tapi waktu juga menantang kita untuk berkorban, mempertaruhkan kehidupan kita. Di saat itulah kita mau tampakkan yang bagus-bagus di luar iman kita. Atau iman yang memang kuat dari dalam itu terlihat. Bukan hanya saat kita ingin menyenangkan manusia, tapi lebih penting saat kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Itu yang paling harus kita utamakan. Saudara, kalau tidak semua yang kita lakukan dengan make up ini, berpusat hanya ingin diterima, dipuji untuk menyenangkan manusia. Fokus kita jadinya bukan Tuhan, tapi popularitas. Yang jadi fokus akhirnya bukan Tuhan, tapi popularitas kita, kepentingan-kepentingan pribadi kita. Yang kita bisa kayak bunglon, saudara. Menyesuaikan dengan keadaan. Kita nggak punya jati diri yang kuat di dalam Tuhan. Kita demi menyenangkan manusia, kita bisa berbuat dosa. Mengapa? Yang penting bukan Tuhan, tapi kepentingan kita. Pada waktu saudara setia di dalam Tuhan, Tuhan janji berkat Tuhan tidak akan jauh dari hidup saudara. Tuhan tidak punya kekurangan cara untuk berkati hidup kita. Tapi yang Tuhan kadang uji, apakah kita setia, kita taat hidup dalam iman kepada Dia. Saudara, sadarilah bahwa bukan make up yang kita butuhkan, tapi make over hati kita. Make over itu bicara apa? Kita terus biarkan hati kita diperbaharui oleh Tuhan. Nah, paling tidak biarlah saudara, jemaat GFCC, Dempo, kita semua yang hadir dalam ibadah ini dan di rumah, pentingkanlah iman di dalam ini. Rajin posting ayat, silakan saudara. Engkau tulis sesuatu di mobilmu yang Kristen, silakan. Seperti saya putar lagu rohani pun silakan. Bahkan kadang di rumah kita ada gantung bingkai-bingkai tulisan yang bijak, yang rohani, silakan. Tapi yang paling penting adalah yang di dalam ini. Bagaimana cara hidup kita. Orang di rumah, saudara dengarkan, orang di rumah yang paling tahu siapa kita. Melebihi segala kesan yang kita tunjukkan di luar. Suami kita yang paling tahu wajah asli kita tanpa make up. Betul? Sudah cuci semua. Nah, itulah tuh wajah asli kita. Yang kita tidak bisa sembunyikan pada dia. Mengapa? Hidup dalam kepalsuan itu gerah, saudara. Pakai topeng terus panas, saudara pasti lepaskan topeng. Dengan make up sebagus semahal apapun, saudara akan gerah. Saudara pengen rileks jadi diri apa adanya. Waktu saudara jadi diri apa adanya di dalam Tuhan, iman yang sejati. Mau rame kek, mau sepi, saudara tenang. Saudara bisa jadi orang yang dipercaya di hadapan Tuhan. Dimanapun dan kapanpun. Saudara, jadilah orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan dengan imanmu yang asli dan sejati. Saudara, saya tutup dengan kalimat seperti ini. Kepercayaan adalah barang yang mahal di zaman ini, saudara. Kepercayaan, ingat saudara, adalah barang yang mahal. Waktu kita mau rekrut karyawan, kriteria nomor 1 bukan pinter, jawaban saudara pasti jujur. Saudara, saya dengar sebuah podcast yang saya pikir betul. Ya, diwawancarai seorang anak Tuhan namanya Grace Tahir. Seorang ibu kaya, pengusaha, orang yang kaya. Waktu ditanya, saudara, bagaimana dia merekrut bukan level biasa karyawan, tapi yang dia taruh sebagai top manajemen CEO. Bagaimana dia rekrut? Dia bilang begini, di zaman sekarang, tidak penting lagi riwayat hidup atau CV itu, saudara. Mengapa? CV itu bisa dibuat-buat, tidak asli. Lalu diwawancarai, bagaimana ibu merekrut untuk tahu orang ini bagus? Dia bilang, yang paling bagus adalah satu kata, referral. Referral itu apa, saudara? Tanya orang sebelumnya, seperti apa orang ini? Tanya lingkungan sebelumnya, rekomendasi orang sebelumnya, orang ini kerjanya seperti apa sih sebelumnya? Itu nggak bisa bohong. Jadi diam-diam dia akan telepon bos sebelumnya daripada orang ini. Gimana sih orang ini kerja? Nah, bos itu akan cerita, "Kau nggak usah lah rekrut dia. Dia ini nampak rajin tapi sebenarnya males. Nggak karuan nih, jangan. CV-nya itu bisa dibuat-buat sebenarnya ini bohong." Nah, itu referral, saudara. Referral itu bisa bagus, bisa tidak. Orang Bahkan di zaman sekarang kita tidak ingin ditipu dengan sesuatu yang palsu. Kita pengen lihat orang ini aslinya bagus atau aslinya tidak. Nah, jagalah hidup kita sejatinya dengan Tuhan demikian juga. Kalau saudara bisa jaga kepercayaan asli saudara di hadapan Tuhan, dengan siapapun saudara tidak akan nampakkan yang palsu. Inilah aku. Kalau depan Tuhan aja yang maha tahu maha lihat, aku jaga hidupku murni. Aku tidak perlu takut dengan siapapun. Aku bisa dipercaya
oleh Tuhan dan manusia. Waktu kepercayaan saudara pegang, berkat itu akan datang dengan sendirinya. Amin. Saudara, sebagai pengusaha, sebagai pasangan, saudara pegang aja kepercayaan asli dimanapun saudara berada. Saudara jangan ragu, berkat itu akan datang. Tapi begitu saudara palsu, berkat akan susah. Rezeki akan susah bagi saudara. Karena siapapun tidak ingin ditipu. Mari kita berdoa, saudara. Saudara renungkan firman Tuhan ini sebentar di hadapan Tuhan. Memeriksa kondisi hati kita. Apakah kadangkala kesan daripada orang lain itu jauh lebih penting bagi saudara ketimbang penilaian Tuhan? Kalau betul saudara tertegur, seringkali saudara tidak sama depan orang. Iman saudara bisa dibuat main-main, bisa kompromi. Waktu sendirian saudara mulai tidak taat kepada Tuhan. Mari katakan, Tuhan ampuni aku. Biarlah dimanapun dengan siapapun. Aku punya iman yang pribadi dengan Tuhan, yang kuat dengan Tuhan. Karena bagiku Tuhan itu penting. Jadi mari bawa doa pribadimu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan tolong murnikan hatiku, murnikan imanku. Karena Tuhan melihat hatiku melebihi penampilanku. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih kembali mengingatkan kami iman seperti apa yang kami tunjukkan. Kadangkala jujur kami khawatir dengan penilaian orang sehingga kami tidak jadi diri kami apa adanya. Tapi hari ini biarlah Tuhan kami mementingkan yang di dalam melebihi yang di luar. Karena Tuhan melihat hati kami apa adanya. Dan biarlah Tuhan waktu kami punya hubungan yang pribadi dengan Tuhan, kami bukan cuma mengaminkan, kami mau berusaha tiap-tiap hari mencintai Tuhan dalam firman, dalam doa, dalam hubungan yang pribadi. Kami pelihara itu tiap-tiap hari sehingga waktu masalah datang, kami tidak ambruk karena Tuhanlah kekuatan kami. Terima kasih untuk firman-Mu, kami bersyukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.